Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, masih di topik dislipidemia, tapi hari ini kita akan membahas terkait terapi non-farmakologis. Oke, kita lanjutkan saja. Oke, yang pertama, yang paling penting dan sering kali susah dilakukan tapi gampang diucapkan yaitu adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang disarankan yaitu adalah intensitas sedang 30 menit yang dilakukan 4 hingga 6 kali dalam seminggu dengan pengeluaran minimal 200 kilokalori per harinya. Jadi, di sini ya yang paling gampang itu adalah jogging ya. Jogging atau jalan cepat. 30 menit ya, 4 sampai 6 kali dalam seminggu. Nah, ini di sini diharapkan bisa mengeluarkan kalori itu sebanyak 200 kilokalori ya per harinya. Nah, di sini yang penting tuh adalah konsistensi ya. Jadi nggak bisa tuh kita satu hari sampai 2 jam misalnya gitu. Nah, itu kurang baik. Lebih baik 30 menit aja tapi dilakukan rutin 4 sampai 6 kali dalam seminggu. Kegiatan disarankan jalan cepat, sepeda statis atau berenang. Nah, ini ya paling gampang adalah jalan cepat ya. Keliling rumah, keliling komplek gitu ya. Sepeda statis atau berenang kan ya butuh fasilitas ya, tapi ya kalau misalnya ada ya boleh aja. Sepeda statis terutama mungkin pada pasien-pasien dengan osteoartritis ya, yang kalau misalnya jalan tuh sakit, jadi disarankan sepeda statis ataupun berenang ya, juga cocok untuk penderita osteoartritis. Penguatan otot dianjurkan dilakukan minimal 2 hari dalam seminggu. Nah, jadi ini juga selain ini kan kalau aktivitas fisik jalan cepat itu kan kardio ya. Nah, kalau yang penguatan otot ini resistensi ya, latihan resistensi. Nah, ini jangan dilupakan juga nih, ya. Tidak perlu alat sebenarnya, ya cukup dengan berat badan tubuh kita aja pun juga bisa lakukan untuk penguatan otot. Ya, seperti push up ya, sit up, atau banyak sih sebenarnya ya, kalau lihat di YouTube tuh banyak sekali modalitas dilakukan untuk olahraga untuk menguatkan otot. 2 hari dalam seminggu ya minimal. Penurunan berat badan berpengaruh kepada kadar kolesterol total dan LDL, terutama pada pasien obesitas. Penurunan kadar LDL sebesar 8 miligram ditemukan setiap penurunan berat badan sebesar 10 kilo ya. Memang kalau dilihat-lihat kayaknya kok 8 miligram tapi butuh penurunannya 10 kilo gitu ya. Cuman yang perlu diingat adalah penurunan berat badan sendiri ini pun pada pasien obesitas tuh ya nggak cuma nurunin LDL doang, banyak hal ya yang berpengaruh, bisa pengaruh ke kehidupan pasien dengan obesitas. Terutama menurunkan resiko penyakit metabolik ya dan kardiovaskular. Oke, nutrisi. Nah, ini juga penting sekali ya. Ya, sebenarnya penyakit-penyakit itu eh, salah satu yang perlu diubah paling penting itu aktivitas fisik dan nutrisi. Nutrisi dia rendah kalori, ya, terdiri dari buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, ikan dan daging tanpa lemak. Nah, di sini yang mungkin yang perlu di highlight adalah kalau misalnya kita makan itu, ya, jangan lupa harus ada kandungan sayuran, ya. Terus proteinnya kita pakai ikan atau daging tanpa lemak. Jadi ya nasi secukupnya, ya. Terus ada ikan, lauknya, sama ada sayuran. Ya misalnya apa, cah kangkung atau gimana gitu ya. Dan kalau bisa, sebisa mungkin ya jangan yang digoreng-goreng ya, karena itu tentu bisa kalorinya juga ikutan tinggi. Yang bisa direbus ya itu lebih baik. Lemak jenuh, lemak trans dan kolesterol itu dibatasi ya. Paling gampang di sini tuh ya goreng-gorengan ya. Terus makanan fast food, junk food itu tinggi ya untuk lemak-lemak jenuhnya. Ada dua tipe pendekatan diet. Itu ada DASH ya, Dietary Approach to Stop Hypertension dan diet Mediterranean. Keduanya menurunkan angka kejadian kardiovaskular. Perbedaannya ini adalah suplementasi extra virgin oil pada diet Mediterranean yang terasa secara signifikan menurunkan kejadian kardiovaskular mayat sekitar 30%. Ya nggak kalau misalnya nggak bisa banget ya mungkin karena mahal ya nggak usah dipaksain. Ya lebih baik boleh, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting adalah rendah kalori.
Konsumsi alkohol dampak yang besar terhadap kadar trigliserid ya. Jadi kalau misalnya orang konsumsi alkohol terus itu biasanya trigliserid terutama komponen kolesterol yang naik. Dan karbohidrat mempunyai efek netral terhadap kadar LDL. Tapi, nah ini penting nih, kadang kita makan nasi banyak, nasi kan nggak ada kolesterol, tapi ternyata konsumsi berlebihan mempengaruhi kadar trigliserid dan HDL. Jadi trigliseridnya nanti yang naik kalau makan karbohidrat yang berlebihan. Makanya dianjurkan konsumsi karbohidrat 45-50% dari total kalori. Gitu ya. Konsumsi 2 gram fitosterol secara efektif menurunkan kadar kolesterol total dan LDL sebesar 7-10% dengan efek yang minimal pada kadar HDL dan trigliserid. Oke, jadi aktivitas fisik, ya kan, nutrisi, terus berhenti merokok. Merokok merupakan faktor risiko untuk terjadinya PJK, stroke, maupun penyakit pembuluh darah perifer dengan cara mempercepat pembentukan plak. Oke, merokok memiliki efek negatif pada kadar LDL dan rasio LDL-HDL. Berhenti merokok minimal dalam 30 hari dapat meningkatkan HDL secara signifikan. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, orang-orang yang perokok ya, sebenarnya aktif maupun pasif ya, diharapkan tuh memang benar-benar stop total rokok ya. Kalau nggak bisa ya perlahan-lahan dulu. Karena di sini yang utamanya adalah dia mempercepat pembentukan plak. Ya, plak di mana-mana ya. Kalau di jantung jadinya PJK, di otak jadinya stroke, di kaki jadi PAD gitu ya. Dan ternyata menurunkan menyetop rokok sendiri itu dalam 30 hari saja 1 bulan dapat meningkatkan HDL ya atau kolesterol baik. Nah, di sini yang perlu kita highlight nih karbohidrat ya kurang dari 60% dari total energi yang kita makan sehari-hari. Fiber lebih dari 25 gram ya dari buah, sayuran, dan sugar ya pada intinya dikurangin aja lah ya. Gula, kolesterol, alkohol ya untuk Indonesia ini termasuk negara yang bukan konsumsi alkohol ya, tidak seperti negara barat. Jadi ya bisalah ini ya kita stop atau bahkan memang kita tidak minum sama sekali. Fat di sini kurang dari 30% ya, saturated fatty acid ya, segala macam nih ya. Nah, ini whole grains ya, 2/3 sampai 1 serving per meal nih. Seperti roti, plenty vegetables, fish ya, sama fruits ya. Jadi yang paling aman tuh ya kayak gini nih. Ya, ikan ya, nasi ya kalau kita Indonesia ya. Jadi ya kita gantinya nih nasi ya secukupnya aja. Terus buah dan sayuran. Udah, sebenarnya sih itu aja yang paling penting. Terus ini yang paling penting juga mengurangi diet lemak jenuh dan lemak trans ini besarnya akibat yang ditimbulkan ini tinggi sekali ya, positif 3. Asupan serat, mengurangi kolesterol, konsumsi makan monofitosterol itu juga positif 3 ya, bagus. Mulai berat badan dan meningkatkan kebalansan fisik, oke juga ya, tetap kita harus lakukan di samping dari mengatur pola makan. Itu untuk pengaruh LDL. Nah, kalau trigliserid tentunya tadi menurunkan kelebihan berat badan dan mengurangi asupan alkohol ya. Sama ini gula ya, mono dan disakarida. Ini trigliserid terutama nih ya. Berapa kalau kita melakukan ini bisa menurunkannya signifikan. Oke, terus kalau yang meningkatkan HDL adalah mengurangi asupan lemak trans dan aktivitas fisik ditingkatkan. Ya, ini juga yang terutama. Jadi kalau misalnya kita melakukan aja ya pola makan yang baik dan aktivitas yang oke ya, baik yang jalan kaki tadi dan juga latihan otot, ini bisa memperbaiki dari segala aspek kolesterol ya, LDL, HDL, dan juga trigliserid. Jadi sangat penting sekali ya. Dan juga tadi mengurangi atau berhenti merokok dan berhenti alkohol. Oke, mungkin sekian sementara yang dapat saya sampaikan. Nanti berikutnya kita akan bahas terkait terapi farmakologis. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.